yang kita suka ngegalauin padahal hal itu bahkan nggak ada sangkut pautnya sama kita atau nggak penting di hidup kita, tapi kita galauin, kita ambil pusing dalam hal itu. Banyak anak muda. Mengapa saya beri judul PPT saya belajar menjadi manusia ala filosofi teras? Karena sebetulnya kita ini sebenarnya berfisik manusia, namun kita tidak menjalankan kehidupan yang sebenar-benarnya sebagai manusia. Memang kita punya wujud manusia nih, tapi kita udah secara pemikiran itu sudah jadi manusia apa belum? Nah, di PPT ini saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana caranya menjadi manusia yang baik dan benar ala filosofi teras. Sebelumnya saya berikan sedikit background mengenai buku ini. Jadi waktu itu saya meminjamnya dari teman saya, yaitu dari Alifa. Terima kasih untuk Alifa karena dari satu pinjaman buku itu bisa mengubah seluruh pemikiran saya. Dan buku ini benar-benar buku yang bagus. Nah, jadi kalau kata Mbah Seneca, jadi dia itu filosof kuno dari Yunani. Dia pernah bilang, we suffer more often in imagination than in reality. Maksudnya apa? Jadi kita tuh seringkali merasa tersakiti berlebihan itu di kepala kita sendiri. Padahal kita sebenarnya nggak sesedih itu, kita nggak semenyedihkan itu gitu loh. Jadi kita lebih sering punya interpretasi atau penjelasan yang negatif banget ke diri kita sendiri, padahal kita nggak mengalami hal yang seburuk itu gitu. Next. Nah, jadi sebenarnya di buku ini ada banyak banget hal-hal yang bagus banget. Cuma karena masalah waktu dan juga waktu sih. Jadi saya hanya mencantumkan 4 yang menurut saya super duper bagus untuk dijelaskan di waktu yang cukup singkat pada hari ini. Jadi yang pertama ada Melawan Lebay. Ini salah satu judul yang membuat saya tertarik untuk membaca buku ini. Lalu ada Amor Fati, nanti saya jelaskan. Ada Dikotomi Kendali, nanti saya jelaskan juga. Dan metode STAR atau metode STAR. Jadi ini adalah 4 hal yang akan kita bahas di slideshow kita pada hari ini. Nah, yang pertama kita bahas dulu basicnya, fundamental untuk mempelajari hal-hal yang sedikit lebih dalam lagi. Jadi ini basic yang harus kalian pahami dulu sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya. Next. Nah, pertama ada hidup selaras dengan alam. Maksudnya apa sih? Seperti yang udah saya jelaskan tadi, kita ini sebenarnya mungkin belum hidup sebagai manusia yang benar-benar manusia gitu. Karena sejatinya manusia itu diciptakan memiliki akal, memiliki rasionalitas, memiliki akal sehat. Manusia itu diciptakan untuk berpikir. Coba ketika kita sedang marah-marah pada hal sepele, kita lebih mendahulukan emosi daripada pikiran kita sendiri. Contohnya seperti binatang. Binatang itu mereka nggak punya akal sehat, mereka cuma memakai insting atau naluri. Mereka pengen ini ya mereka begini. Mereka lagi pengen begini ya begitu. Sama juga kayak bayi. Bayi kan belum punya akal sehat. Mereka masih pakai insting aja. Mereka mau sedih-sedih, mereka mau marah ya marah. Kita manusia ini dibekali akal sehat, men. Kita diberikan kekuatan untuk berpikir. Mengapa kalau kita diberikan masalah sepele, contohnya macet, kita marah-marah, itu ngebuang-buang waktu nggak sih? Padahal kalau kita pikirkan lagi lebih jelas nih, lagi macet, kita marah-marah, emang macetnya selesai? Enggak kan? Ketika lagi ada apa lagi ya contohnya? Ya contohnya tadi kayak macet. Misalkan macet, kita coba deh, kalau kita marah-marah kita cuma ngebuang waktu kita. Padahal kita kalau coba berpikir pakai akal sehat, kita marah-marah ke macetnya pun nggak akan hilang. Malah seharusnya kita bisa berpikir lagi yang lebih positif dibandingkan marah-marah. Waktu kita sayang kalau dibuang cuma buat marah-marah pas lagi macet. Misalkan kita lagi di perjalanan ke kantor dan macet, kita marah-marah, itu nggak ada gunanya, macet nggak bakal hilang. Coba kita bisa mikir lagi yang lebih baik seperti aduh macet lagi nih, padahal waktunya bentar lagi nih mau ngantor. Kalau kita marah-marah, waktu kita kebuang sama marah-marah.
Cuma kalau kita misalkan pikir, nanti ada presentasi, mungkin kita bisa nyiapin dulu nih pas lagi macet ini. Wah, lagi macet, beruntung gue bisa mereview presentasi yang mungkin akan kita presentasikan nanti gitu loh. Jadi kira-kira hidup selaras dengan alam ini, intinya manusia itu memiliki akal sehat, manusia diberikan akal sehat. Jangan kita membuang-buang waktu atau kita termakan perasaan gitu, hingga kita melupakan bahwa kita punya akal sehat. Kita bisa memikirkan yang jauh lebih jernih, kita nggak termakan perasaan gitu. Nah, selanjutnya dikotomi kendali. Dikotomi kendali ini jujur merupakan salah satu hal yang benar-benar mengubah mengubah pemikiran saya tentang dunia ini. Jadi dikotomi kendali itu simpelnya gini, kita hidup punya dua prinsip. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang nggak bisa kita kendalikan. Oke. Nah, jadi apa aja sih hal yang bisa kita kendalikan? Contohnya pemikiran kita, terus juga emosi kita, kebiasaan kita, serta karakter kita, gimana kita mau menjalani hidup, gimana kita pengen ngerasain sesuatu, gimana kita ingin menerjemahkan suatu peristiwa gitu. Itu sesuai dengan kita. Ini ada di lingkup kita. Kita bisa ngapa-ngapain aja nih. Kita mau beremosi sedih, mau emosi marah, itu tergantung kita. Kita bisa mengendalikan itu semua. Namun ada hal yang gak bisa kita kendalikan. Apa yang orang lain pikirkan tentang kita, cuaca, kemacetan, reputasi kita, atau bahkan kematian. Kematian pasti gak bakal bisa kendaliin. Walaupun kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk hidup sehat, namun yang namanya kematian tetap aja gak bisa dikendaliin. Jadi seringkali kita itu sering mikirin apa yang orang lain ngomongin ke kita. Kita pengen jadi yang terbaik di lingkup kita gitu. Kita pengen jadi orang yang punya image plus di mata orang lain gitu. Padahal sebenarnya kita nggak bisa ngendaliin pikiran orang secara sepenuhnya. Pikiran orang itu ya pikiran orang, walaupun kita udah menjadi semaksimal mungkin untuk menjadi positif. Ya kalau orang memikir negatif ya itu tidak ada. Kita nggak bisa campur tangan sama hal itu gitu loh. Apa yang orang lain pikirin tentang kita, itu kita nggak bisa kendaliin sama sekali. Karena yang bisa mengendalikan pikiran mereka, ya mereka sendiri. Seperti halnya kita. Kita mengendalikan pikiran kita nggak bisa dikendalikan sama orang lain gitu. Yang kita pikirkan ya apa yang kita ingin pikirkan gitu. Terus juga kayak udara, cuaca ataupun kemacetan itu semuanya nggak bisa kendalikan. Jadi kayak hal-hal negatif yang terjadi di sekitar kita nih, kayak kita misalkan pengen orang lain berpikir positif tentang kita, atau kita mau punya reputasi yang plus gitu di mata orang lain, ataupun kita pengen pengen gak macet atau pengen udara bagus, itu nggak bisa. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran kita tentang hal itu gitu loh. Misalkan macet, kita nggak bisa mengendalikan macet itu, tapi kita bisa mengendalikan pemikiran kita tentang macet. Terus juga udara kan cuaca. Kita nggak bisa mengendalikan cuaca itu, tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita atau apa yang harus kita lakukan saat cuaca itu. Jadi sia-sia aja kalau kita ngebuang-buang waktu buat mempermasalahkan hal yang tidak seharusnya kita permasalahkan gitu. Kayak contohnya tadi macet. Kita nggak bisa mengendalikan macet dengan marah-marah. Ya kita bisa mengendalikan pikiran kita gitu, supaya dari macet ini, daripada kita buang waktu marah-marah, mending jadi apa gitu, mending jadi kita manfaatin buat belajar presentasi nanti ke atasan, ataupun misalnya cuaca yang buruk gitu, misalkan hujan deras tiba-tiba, kita kan nggak bisa memprediksi hal itu. Hujan deras tiba-tiba, kita pasti mikirnya, ya iyalah orang mau jalan-jalan sama gebetan hujan deras lagi. Tapi plusnya apa? Kalau kita mikir lebih ke hal yang positif gitu, kita nggak mikirin ke hal yang kita marah-marah, hujan bakal berhenti, itu nggak mungkin. Coba kita pikirin lagi ke hal yang lebih positif, misalkan alhamdulillah hujan deras, akhirnya kalau coba nggak hujan, kita nggak bisa minum, kita mati, kita nggak punya gebetan, kita nggak punya gebetan. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan nggak bisa kita kendalikan. Jadi ingat, kita harus fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu, daripada hal yang nggak bisa kendalikan. Karena hal-hal ini kita nggak bisa kendalikan, mau seberapa kuat kita berupaya, hal itu nggak bisa kendalikan. Seperti ini contohnya, kalian punya masalah, iya atau enggak? Terus kita bisa ngelakuin nggak
bisa atau juga enggak. Ya udah terus nggak usah khawatir. Coba kalian pahami baik-baik deh ya dari foto ini. Kalian punya masalah? Iya? Enggak. Kalau nggak punya, ya nggak usah khawatir. Terus kalau punya, bisa nggak kita ngelakuin sesuatu untuk masalah ini nih? Enggak. Ya udah nggak usah khawatir. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa kan tadi di luar kendali kita. Oke? Kalau bisa, ya bisa kan kita bisa kendaliin ya. Nggak usah khawatir sama masalah kita gitu. Mantap kan teori ini? Ini bener-bener mengubah perspektif gue mengenai hal-hal di sekitar gue gitu. Lanjut Pak. Nah, selanjutnya adalah melawan lebay. Nah, karena kita udah kita udah belajar dikotomi kendali nih. Ada hal yang kita bisa kendalikan dan juga enggak, dan juga konsep dasar konsep natural manusia. Oke, selanjutnya. Ini contoh-contoh hal-hal yang lebay. Kalian lebay nggak nih termasuk nih? Coba dan lihat ini. Lagi selfie dikit, kelihatan gemuk dikit banget. Itu lebay. Terus BB berat badan kalian bangun tidur timbang berat badan naik 200 gram. Aduh, berat badan gue naik, kenapa gue begini naik? Lebay. Nilai harusnya 100 tapi malah 97, tapi kalian marah-marah atau nggak puas. Lebay. Nggak dapat tiket konser. Lebay. Seleb yang kalian suka kawin lagi. Lebay. Kenal juga enggak kalian sama itu orang. Kenapa kalian harus memusingkan hal-hal seperti ini? Lebay. Nah, jadi lebay ini contoh banyak ya, nggak cuma hal yang tadi udah disebutin, tapi banyak hal yang bisa kita artikan sebagai lebay gitu. Mungkin contoh dari kalian, apa aja sih hal-hal yang menurut kalian lebay tapi masih kalian lakuin? Galauin mantan. Lebay. Atau Mantannya aja udah nggak mikirin. mendapati suatu masalah nih, terus kalian menanggapinya berlebihan atau lebay, itu termasuk lebay juga. Terus atau juga pokoknya kalian sangat lebay gitu sama masalah-masalah yang menghampiri hidup kita. Nah, gimana supaya nggak lebay? Gue jelasin 3 konsep ini. Ini 3 konsep benar-benar ngebantu kita untuk lepas dari sikap lebay. Oke, lebay itu berlebihan sama satu hal ya, atau satu masalah. Jadi yang pertama, tidak ada yang baru di dunia ini. Oke, semua masalah yang kita hadapi itu semua orang di zaman dulu udah pernah. Contohnya apa? Dapat nilai jelek. Bapak kita juga pasti pernah dong. Terus apalagi masalahnya? Misalkan masalah ini agak berat mungkin ya. Masalah keuangan atau masalah keluarga. Ini gue nggak bisa bilang lebay ya. Cuma maksudnya masalah-masalah ini tuh orang-orang di zaman terdahulu udah pernah melalui itu semua. Jadi kita nggak bisa nganggap masalah kita ini yang paling menyakitkan. Masalah kita ini paling nomor 1. Semua orang nggak ada yang semenyakitkan seperti gua. Nggak bisa begitu, men. Orang-orang pada zaman dulu mereka semua udah mengalami apa yang kita alami gitu. Contohnya masalah-masalah kalian, apa mungkin kalian ada di otak nih. Sekarang masalah yang paling bikin gue tersakiti atau apa gitu, coba kalian pikirkan deh di otak kalian. Ya misalkan diputusin, atau misalkan belum dapat pekerjaan, atau nilainya jelek, ataupun ya pokoknya masalah-masalah yang ada di otak kalian gitu. Coba kalian pikirin, orang-orang di zaman dulu itu semuanya udah mendapati masalah ini gitu. Jadi daripada kita terlalu memusingkan, lebih baik kita pikirkan untuk hal yang lebih baik gitu ke depannya kita. Terus juga perspektif dari atas. Maksudnya apa? Maksudnya coba deh kalian pikirkan masalah kalian nih yang sekarang ada di kepala kalian. Terus kalian coba bandingin, makin lama makin naik. Kalian makin lama perspektifnya makin naik. Kalian nih, misalkan di Cipedak, ini kalian dan masalah kalian. Terus kalian naik lagi ke Jakarta, masalah orang-orang di Jakarta itu ada nggak sih yang lebih buruk dari kalian? Terus naik lagi, masalah negara, sampai negara, misalkan masalah negara, masalah utang negara, dan masalah politik-politik lainnya. Terus naik lagi jadi satu bumi nih. Masalah kalian tuh beneran sebesar itukah kalau kalian lihat masalah kalian dari sudut pandang di bumi? Kita tuh hanya titik kecil gitu loh. Ada banyak masalah yang lebih besar dibandingkan kita. Apalagi coba kalian lebih zoom out lagi sampai ke alam semesta lain misalnya. Itu tuh masalah kita lama-lama cuman kayak tik gitu doang gitu. Banyak yang lebih besar mungkin masalahnya daripada kita. Nah, terakhir, semua akan terlupakan. Nah, ini nih buat masalah-masalah yang mungkin kayak
kalian gemukan atau dapat nilai jelek, atau misalkan kalian jatuh di depan crush gitu kan, terus kalian ngerasa aduh gue manusia paling sial di dunia ini, gue malu banget. Itu ketika kayak 5 menit selanjutnya orang tuh nggak bakal ingat lagi sama apa yang kita baru aja lakuin gitu, karena pada dasarnya orang itu peduli sama dirinya sendiri. Mereka nggak selalu mempedulikan kita, men. Lo ngerasa lo selalu diliatin sama dia, ya lo aja yang GR berarti. Padahal kita nggak selalu diperhatiin sama dia 24/7. Dia juga punya kehidupannya masing-masing. Contohnya kita nih, kita punya crush. Emang kita ngeliatin dia 24/7, maksudnya kita nggak mikirin yang lain-lain juga gitu loh. Pasti ada pikiran-pikiran yang lain juga. Makanya kita jangan merasa paling diperhatikan gitu. Kita tuh, semua orang bakal lupa sama masalah kita, apa yang kita alami. Kita malu misalkan kita salah ngomong di depan orang, itu 2 hari, 3 hari udah gak ada yang ingat, men. Apalagi kalau kita udah meninggal, siapa yang ingat sama semua masalah kita? Nggak ada. Kalau kita udah meninggal nih, udah ada yang bakal ingat kita dulu pernah misalkan jatuh di tangga, terus makanannya tumpah kena baju, nggak ada yang ingat. Kita salah ngomong di public speaking, gak bakal ada yang ingat. Jadi jangan lebay sama masalah-masalah yang mungkin hanya sepele, tapi kalian menanggapinya begitu serius gitu. Oke, next. Nah, ini juga salah satu metode buat menggunakan waktu lebih berguna daripada kita menyia-nyiakannya kepada emosi-emosi yang nggak jelas. Jadi ini adalah metode STAR. Coba kalian mungkin lebih memperhatikan di metode ini, karena ini metodenya gampang banget dipakai di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi stop, think, assess, and respond. Ini untuk menawan penafsiran otomatis tuh kayak tadi misalkan lagi macet. Terus kita kan otomatis tuh langsung pengen marah-marah aja bawaannya, atau lagi pokoknya ini untuk melawan kayak kita tiba-tiba kemakan emosi gitu. Next. Nah, jadi metode ini tuh untuk melawan penafsiran otomatis kita gitu. Misalkan contohnya ada macet nih. Kalau kita ngikutin penafsiran otomatis kita, itu bakal jadi emosi karena kita nggak ngendaliin apa yang seharusnya kita bisa kendaliin gitu. Kalau contoh utamanya emang lagi macet. Kalau kita nggak pakai STAR, bisa jadi kita cuma marah-marah doang sama macet itu. Kita nggak berpikir jernih, kita nggak berpikir gimana seharusnya kita berpikir gitu. Jadi dengan metode STAR ini, next. Nah, dari peristiwa dari metode STAR ini, contohnya tadi macet. Kalau kita ngikutin yang sebelumnya kan kita emosi tuh. Kalau kita pakai STAR tuh kita pas lagi macet kita stop dulu, stop berpikir. Kita jadi kayak memikirkan sesuatu yang lebih jernih lah ibaratnya. Terus think, habis stop kita mikir gimana, apa yang lebih baik dilakukan gitu. Marah-marah atau ngusahain sesuatu yang lebih berguna. Lagi macet nih, kita marah-marah dapat apa ya? Nggak dapat apa-apa, nggak bisa kita kendaliin karena di luar kendali kita. Coba lagi macet, kita misalkan belajar presentasi atau enggak, kita lagi nggak ada tugas sama sekali, nelpon mama, siapa tahu lagi kangen mama di rumah. Itu kan lebih berguna daripada kita marah-marah doang kan. Kalau kita di mobil cuma marah-marah, woi, emang macetnya berhenti. Atau lagi naik motor nih, kita marah-marah, woi lu jangan klakson dong. Lah lu nggak suka ribut yuk. Itu masalahnya makin dikit apa makin banyak? Makin banyak. Jadi kita sering kali kemakan emosi yang malah ngebuang-buang waktu berharga kita. Kita sebenarnya bisa ngelakuin hal-hal yang lebih positif gitu dari sekedar cuma marah-marah, galau, ataupun kepikiran sama hal-hal ini. Habis itu think and assess. Jadi dipikirkan dan dinilai suatu peristiwanya. Habis itu baru kita respon terhadap situasi. Kita udah mikir nih, lebih baik gue marah atau lebih baik gue telepon mama di rumah mungkin kangen. Lebih baik telepon mama aja. Jadi kita telepon mama. Jadi kita setelah milih yang baik tuh, jadi kita sadar kayak, iya ya mending gue ngelakuin hal-hal yang lebih positif daripada cuma marah-marah. Kalau kita cuma marah-marah, nggak dapat apa-apa karena itu di luar kendali kita. Nah, terakhir ini adalah amor fati. Ini juga salah satu. Ini jujur salah satu metode yang sulit diterapkan karena amor fati itu sendiri apa? Amor fati itu kayak kita mencintai takdir yang berkebalikan dari kebahagiaan. Contohnya apa? Contohnya kemalingan. Keluarga kita ada yang meninggal.
atau kita diputusin pacar, itu kita bukannya benci, malah harus mencintai takdir itu. Aneh kan? Orang habis ada keluarga yang meninggal, sedih, bukan sedih, ya emang itu agak berat sih bahasanya. Atau enggak kita habis diputusin pacar malah harus bahagia, kita habis kemalingan malah harus bahagia. Jadi pikiran-pikiran mengingatkan alternatif dari situasi kita sekarang adalah tirani. Ingat bahwa alam semesta sebagai sebuah keteraturan dan keterkaitan. Jadi seluruh hidup kita sampai sekarang tuh udah pasti hukum alam gitu. Maksudnya kita pasti bakal kena masalah mau nggak mau, karena itu udah keterkaitan dari satu alam itu. Next. Nah, jadi ini salah satu contoh dari langsung diterapkan gitu. Maksudnya gue habis baca filosofi teras, gue langsung dikasih ujian supaya gue menerapkan ini. Jadi ini ada saat waktu itu gue jatuh dari motor, dan gue kalau gue belum baca filosofi teras, mungkin gue pas lagi sakit cuma bisa ngamuk-ngamuk, gue cuma bisa nyalahin semuanya, kenapa gue jatuh, kenapa motor gue bisa kepleset waktu itu. Dan ini kalau nggak salah gue tuh jatuh pas lagi ngebantuin bokap gue untuk nganter makanan. Jadi coba gue belum baca filosofi teras, gue pasti cuma ngapain sih gue bantuin nganterin bokap gue, ngapain sih gue malah nganterin mochi sama bokap gue pagi-pagi waktu itu, padahal mendingan tidur aja. Cuma setelah gue mencintai takdir yang gue alami, gue berpikir sedemikian keras buat apa yang bisa gue cintai dari takdir ini gitu loh. Ternyata waktu itu menjelang Ramadan, jadi gue lagi sakit kakinya, gue nggak bisa ikut sholat tarawih di masjid, gue harus sholat secara duduk. Gue ternyata sadar, ya Allah, ternyata begini ya, nggak enaknya sakit di kaki gue, kedepannya harus lebih bersyukur. Terus juga padahal waktu itu kalau nggak salah gue jadi lebih susah jalan-jalan sama teman, atau lebih susah olahraga. Dan jadi gue dari pelajaran ini gue jadi orang yang bersyukur gara-gara gue udah menerapkan amor fati ini. Karena betapa bersyukurnya kaki gue nih yang normal nih, kalau nggak normal padahal susah banget ditekuk, gue jadi ngerasain gimana susahnya mandi kaki dinaik-naikin, gimana gue nggak bisa jalan-jalan sama temen gue, padahal seharusnya gue bisa jalan-jalan sama mereka gitu. Jadi dari peristiwa ini, kalau gue nggak nerapin amor fati ini, gue mungkin cuma bisa nyalahin semuanya. Gue malah dosa nyalahin ayah gue gara-gara nyuruh gue waktu itu pagi-pagi nganterin makanan. Gue malah dosa nyalahin, gue malah intinya kalau kita cuma marah-marah nggak ada positif yang bisa kita dapat. Terus dari peristiwa ini, setelah gue menerapkan amor fati, gue berusaha mencintai takdir yang udah terjadi sebisa mungkin. Gue jadi lebih bersyukur sama keadaan, gue lebih bersyukur kaki gue jatuh, jadinya gue bisa lebih mensyukuri nikmat gue punya kaki yang normal, gue bisa jalan-jalan sama teman gue bisa beribadah dengan normal. Itu sebenarnya suatu kenikmatan, guys. Kalian begitu kurang menyadari gitu seberapa nikmat hidup kalian saat ini. Kalian bisa dianterin ke sekolah naik motor, sementara ada orang-orang lain yang mungkin ke sekolahnya jalan. Ada orang yang padahal kita baru kena luka kaki sedikit ini, kita kurang bersyukur. Mungkin ada orang yang mereka nggak punya kaki sama sekali, ada orang yang benar-benar nggak bisa jalan mungkin, terus ada orang yang nggak punya tangan. Jadi kita harus sering-sering bersyukur gitu loh tentang hidup kita gini. Kita jangan sekali-kali membenci takdir, membenci apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa ada di sini aja, itu benar-benar nikmat yang sangat luar biasa kalau kalian bayangin. Coba contohnya, kalau misalkan gedung ini nggak dibangun, kalian nggak bakal bisa ketemu sama sahabat-sahabat kalian sekarang misalkan. Atau enggak misalkan kalian dulu nggak bisa dapat nilai yang bisa masuk ke sekolah ini, jadi kalian nggak ketemu guru kesayangan kalian. Misalkan kalau gue waktu itu keterima di SMA, gue waktu itu sempat masuk SMK ini dengan rasa setengah hati, karena gue kayak orang gue maunya SMA, kenapa gue diterima di SMK. Nah terus lama-lama pas udah gue masuk di SMK, ternyata gue malah bersyukur gue punya teman-teman yang baik-baik, yang keren-keren kayak kalian. Gue punya guru seperti Pak Iwan ini. Kalau gue nggak pernah ketemu Pak Iwan, gue nggak mungkin sekarang sering baca-baca buku, sering mendalami ilmu-ilmu yang agak berat gitu. Gue mungkin masih jadi anak yang
ya biasa-biasa aja belajarnya, yang kayak malas-malasan gitu. Dan gara-gara gue masuk SMK ini, gue ketemu Pak Iwan, gue bisa membaca buku ini dan bisa membagikannya kepada kalian. Next. Nah, jadi itu dia tadi sedikit kutipan yang bisa saya ambil dari buku filosofi teras ini. Dan pendapat pribadi saya, buku